Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yus Priyadi, mahasiswa Universitas Widya Tama. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang sudah dikerjakan, yaitu sistem parkir otomatis. Sistem parkir merupakan suatu sistem yang mengatur lalu lintas, masuk dan keluarnya kendaraan pada suatu area parkir. Sementara relatif sedikit penerapan sistem parkir yang terkomputasi di organisasi maupun perusahaan termasuk mal, plaza, rumah sakit, hotel, stasiun, dan terminal. Maka dari itu, sistem parkir supaya lebih efisien dalam mengelola fasilitas parkir tersebut, dirancangnya dan dibuat suatu sistem parkir otomatis dengan menggunakan microcontroller. Supaya sistem parkir ini bisa mengelola fasilitas parkir secara otomatis, mulai dari mencatat kendaraan masuk sampai menghitung tarif sesuai dengan durasi parkir. Komponen-komponen yang diperlukan. Yang pertama ada sensor HCSR04. Sensor HCSR04 sendiri merupakan sebuah modul sensor ultrasonik yang biasanya digunakan untuk alat pengukur jarak. Pada HCSR04 terdapat sepasang transducer ultrasonik yang satu berfungsi sebagai transmitter yang bertugas untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pulsa gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz. Dan satunya berfungsi sebagai receiver yang bertugas untuk menerima sinyal gelombang suara ultrasonik. Cara kerja HCSR04 yaitu dengan sebuah sinyal pulsa dengan durasi setidaknya 10 mikrodetik diterapkan ke pin trigger. Setelah itu sensor mentransmisikan gelombang ultrasonik 8 pulsa pada frekuensi 40 kHz. Selanjutnya ada motor servo SG90S. Motor servo merupakan jenis motor yang dapat dikontrol sudutnya atau sudut putar motornya. Motor servo SG90S mampu berputar sekitar 180 derajat atau setengah lingkaran. Bentuknya lumayan kecil dengan ukuran panjang 3,2 cm, lebarnya 1,2 cm, dan tingginya 3,2 cm. Motor servo SG90S mempunyai 3 pin atau kabel konektor yang biasanya berwarna oranye, coklat, dan merah. Selanjutnya ada LCD 16x2. LCD 16x2 adalah salah satu penampil yang sangat populer digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampil LCD 16x2 ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Penampil LCD 16x2 ini bisa dihubungkan dengan microcontroller apa saja. Selanjutnya ada I2C LCD, Integrated Circuit atau sering disebut I2C adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL atau serial clock dan SDA atau serial data yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C bus dapat dioperasikan sebagai master dan slave. Modul ini saya gunakan untuk menghubungkan LCD dengan microcontroller. Kelebihannya yaitu untuk mempersimpel atau lebih sedikit kabel yang digunakan, karena di sini hanya menggunakan 4 pin yang sebelumnya itu ada beberapa pin yang lebih banyak, dan juga yang dihubungkan ke microcontroller yaitu hanya 2 pin saja untuk saluran SCL dan SDA. Untuk penjelasan detailnya mungkin di slide selanjutnya. Selanjutnya ada RFID RC522. RFID RC522 atau Radio Frequency Identification merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai pengidentifikasian terhadap suatu objek. RFID RC522 berfungsi untuk membaca data dari RFID tag. Modul ini menggunakan frekuensi 13,56 MHz yang memungkinkan dalam pembacaan dan penulisan chip RFID dengan jarak yang dekat. Selanjutnya Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang
yang bersifat open source yang dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino merupakan open source yang ditujukan kepada siapa saja yang ingin membuat prototipe peralatan elektronik interaktif berdasarkan hardware maupun software yang fleksibel dan mudah digunakan. Microcontroller diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki kemiripan sintak dengan bahasa pemrograman C. Selain perangkat-perangkat yang tadi, di sini saya menambahkan program pendukung untuk pembuatan sistem ini. Yang pertama yaitu ada OpenCV. Kepanjangan dari Open Source Computer Vision Library adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Di dalam OpenCV sudah mempunyai banyak fitur, antara lain pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode AI atau Artificial Intelligence, dan menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait computer vision untuk low level API. Selanjutnya Python. Python adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membersihkan data, membuat visualisasi, dan membangun model oleh para data scientist saat ini. Bahasa pemrograman open source bisa ditafsirkan dan merupakan bahasa tingkat tinggi. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih baik untuk pemrograman berorientasi objek. MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL atau struktur query language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relation database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Selanjutnya ada PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman server side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Ini server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, dan Lightspeed. Selanjutnya ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Johannes Stroop yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bell Labs pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, yaitu bahasa B. Dijon Strostrup pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal tahun 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau low level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ada Firmata. Firmata adalah sebuah protokol yang ditulis pada microcontroller. Salah satunya adalah microcontroller Arduino. Firmata ini ditulis untuk memudahkan komunikasi Arduino dengan perangkat lunak yang lain termasuk LabVIEW. Firmata ini dapat memudahkan kita dalam membuat pemrograman karena tidak lagi dilakukan di kedua sisi, tetapi hanya di satu sisi, yaitu sisi perangkat lunak komputer saja. Selanjutnya itu flowchart. Nah, ini adalah flowchart sistem parkir otomatis yang saya buat. Pertama-tama user login terlebih dahulu. Jika respon gagal, akan kembali ke halaman login. Apabila berhasil, maka akan ditujukan ke halaman home. Pada halaman utama akan ditampilkan beberapa menu. Lalu pilih menu sistem status dan ganti statusnya menjadi aktif. Dan selanjutnya sistem akan berjalan dan menunjukkan kamera yang ada di gerbang masuk dan gerbang keluar, kemudian disusul dengan kalibrasi dari motor servo terlebih dahulu. Untuk di gerbang masuk, sistem akan mendeteksi objek dengan kamera secara terus-menerus sampai menemukan objek yang sudah ditentukan, dan selanjutnya membaca nomor kendaraan. Jika nomor kendaraan tidak terdeteksi atau terbaca, maka akan kembali ke proses pendeteksian objek. Jika nomor kendaraan terdeteksi,
maka data yang telah diperoleh mulai dari jenis kendaraan, nomor kendaraan, dan jam masuk kendaraan akan disimpan ke database. Setelah itu gerbang akan terbuka disusul dengan pendeteksian objek yang dilakukan secara terus-menerus sampai kendaraan tersebut meninggalkan gerbang, dan sensor tidak akan mendeteksi objek apapun di dekatnya. Setelah itu gerbang akan ditutup dan proses kembali ke proses awal pendeteksian objek kendaraan. Untuk proses di gerbang keluar, di awal proses sama dengan gerbang masuk, hanya saja berbeda saat setelah proses pembacaan nomor kendaraan. Maka akan dilakukan pembacaan data ke dalam database. Jika data tidak ditemukan, maka proses kembali ke proses pendeteksian objek. Sedangkan jika data ditemukan, maka akan dilakukan penghitungan tarif berdasarkan durasi parkir kendaraan dan tarif kendaraan yang berlaku sesuai dengan jenis kendaraannya. Setelah itu akan ditampilkan tarif yang harus dibayar, dan selanjutnya akan diminta untuk melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu yang valid dan saldo yang cukup untuk membayar tarif parkir tersebut. Jika pembayaran selesai, maka gerbang akan terbuka disusul dengan pendeteksian objek yang dilakukan secara terus-menerus sampai kendaraan tersebut meninggalkan gerbang dan sensor tidak akan mendeteksi objek apapun di dekatnya. Setelah itu gerbang akan ditutup dan proses kembali ke proses awal pendeteksian objek kendaraan. Hardware yang digunakan untuk membuat sistem ini dan sekaligus hardware yang digunakan untuk pengujian sistem ini, yaitu saya di sini menggunakan laptop dengan prosesor Intel i5 5200U 2,2 GHz turbo 3,3 GHz, RAM-nya 8 GB, SSD dengan kapasitas 500 GB, monitor Philips, webcam, Arduino Uno, kabel USB Type A atau Type B, sensor ultrasonic HCSR04, RFID RC522, motor servo SG90S, kabel jumper atau RFID. Perangkat atau komponen pendukung. Di sini saya menggunakan sistem operasi Microsoft Windows 10 Pro, bahasa pemrograman menggunakan Python. Selanjutnya bahasa pemrograman saya menggunakan PHP dan menggunakan bahasa C. Database menggunakan MySQL. Untuk server sendiri saya menggunakan Apache Server, Arduino IDE untuk pemrograman Arduino-nya, VS Code untuk program web, PHP, dan Python. Perancangan komponen-komponen dengan microcontroller. Yang pertama ada servo. Di sini servonya ada di gerbang masuk, yaitu kabel yang pertama kabel PWM, kontrol atau kabel warna kuning dihubungkan dengan pin digital nomor 9 Arduino. Yang kedua ada kabel VCC atau kabel merah dihubungkan dengan tegangan 5 volt dari Arduino. Yang ketiga ada kabel ground, kabel hitam dihubungkan dengan ground dari Arduino. Yang kedua ada sensor ultrasonic. Di sini sensor ultrasonic yang digunakan di gerbang masuk. Yang pertama pin VCC yang ditujukan dengan kabel merah dihubungkan dengan 5 volt dari Arduino. Yang kedua pin trigger atau yang ditujukan dengan kabel warna kuning dihubungkan dengan pin digital 3 Arduino. Yang ketiga pin echo warna biru dihubungkan dengan pin digital 2 Arduino. Yang keempat pin ground hitam dihubungkan dengan ground dari Arduino. Selanjutnya ada servo. Servo di sini yang saya gunakan untuk gerbang keluar. Yang pertama kabel PWM control atau warna kuning dihubungkan dengan pin digital 10 Arduino. Yang kedua ada kabel PCC warna merah dihubungkan dengan tegangan 5 volt dari Arduino. Yang ketiga ada kabel ground warna hitam dihubungkan dengan ground dari Arduino. Selanjutnya ada sensor ultrasonic yang digunakan di gerbang keluar. Ini yang pertama pin VCC warna merah dihubungkan dengan 5 volt dari Arduino. Yang kedua pin trigger kuning dihubungkan dengan pin digital 5 Arduino.
Yang ketiga, pin echo warna biru dihubungkan dengan pin digital 4 Arduino. Keempat, pin ground hitam dihubungkan dengan ground dari Arduino. Selanjutnya ada RFID. Pin PCC berwarna oranye dihubungkan dengan tegangan 3,3 volt dari Arduino, karena untuk RFID sendiri di sini menggunakan tegangan 3,3 volt. Pin reset warna kuning dihubungkan dengan pin digital 8 Arduino. Yang ketiga, pin ground warna hitam dihubungkan dengan ground dari Arduino. Pin MISO dihubungkan dengan pin digital 12 Arduino. Untuk pin MISO sendiri adalah input dari master device untuk menerima data shift register dari slave device menuju master. Selanjutnya ada pin MOSI, itu berwarna coklat, dihubungkan dengan pin digital 11 Arduino. Untuk pin MOSI sendiri yaitu kepanjangan dari master output slave input. Ini adalah sinyal output dari master device yang merupakan shift register dari master menuju input dari cell. Selanjutnya ada pin SCK warna ungu tua dihubungkan dengan pin digital 13 Arduino. Untuk pin SCK ini adalah merupakan saluran data clock. Selanjutnya ada pin SDA, itu berwarna ungu muda, sebagai saluran data secara seri dihubungkan dengan pin digital 7 Arduino. Selanjutnya ada I2C LCD. Yang pertama, pin ground hitam dihubungkan dengan ground dari Arduino. Yang kedua, pin PCC kabel warna merah dihubungkan dengan tegangan 5 volt dari Arduino. Yang ketiga, pin SDA kuning dihubungkan dengan pin analog 4 Arduino. Untuk pin SDA di Arduino Uno ada di pin analog 4. Makanya di sini saya hubungkan dengan pin analog 4. Selanjutnya ada pin SCL warna biru dihubungkan dengan pin analog 5 Arduino. Sama juga dengan SCL, yaitu berada di pin analog 5 Arduino. Untuk LCD 16x2 di sini saya cukup hubungkan masing-masing pinnya ke dalam atau hubungkan dengan pin dari I2C LCD. Desain antarmuka. Berikut adalah halaman login dari sistem parkir yang saya buat. Di sini ada dua inputan yang nantinya user akan inputkan user ID dan password, dan satu ada tombol sign. Selanjutnya ada halaman dashboard. Di sini berisi informasi terkait semua total transaksi, mulai dari semua transaksi ataupun berdasarkan kategori kendaraan. Dan berikut adalah halaman list customer. Di sini berisi tentang informasi customer yang terdaftar di dalam sistem parkir. Untuk menu customer ini hanya bisa diakses dengan role admin, atau dapat disimpulkan admin saja yang dapat mengakses menu ini. Di sini ada beberapa tombol, mulai dari tombol tambah, tombol edit yang berwarna hijau dengan icon pensil, dan juga ada tombol hapus dengan berwarna merah. Selanjutnya ada halaman tambah customer. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama mulai dari user ID, nama lengkap, password, role, status, tanggal mulai berlaku, dan tanggal akhir berlaku. Di sini ada dua tombol lagi, yaitu untuk kembali ke halaman sebelumnya dan untuk menyimpan data tersebut. Dan berikut adalah halaman atau tampilan dari edit data customer. Yang pertama ada nama, password di sini bisa dikosongkan jika tidak ingin merubahnya, dan jika ingin merubahnya tinggal diisi saja. Dan ini kolomnya sama seperti halaman tambah. Selanjutnya untuk penghapusan data, di sini ada konfirmasi terlebih dahulu. Untuk
menghapus data tersebut. Sini ada dua tombol biru dan merah. Jika tekan tombol biru itu maka data akan langsung terhapus. Jika membatalkan proses tersebut, cukup tekan tombol merah. Selanjutnya ada halaman list tarif. Di sini ada ditampilkan beberapa informasi, mulai dari user ID tarif, user ID tersebut, kategori kendaraan, dan tentunya tarifnya. Di sini ada 3 tombol, yaitu tambah, edit, dan hapus. Untuk penambahan tarif, di sini ada kategori yang bentuknya itu drop down dan sudah ditentukan isinya. Selanjutnya ada tarif yang dapat diisi hanya angka saja. Untuk tarif di sini ada validasi tambahan, yaitu agar kategori yang diinput itu tidak boleh sama seperti kategori sebelumnya. Dan ini untuk edit tarif. Di sini yang bisa diedit hanya kolom tarifnya saja. Sama seperti customer, di sini ada konfirmasi terlebih dahulu untuk penghapusan data, yaitu ada warna biru untuk menghapusnya dan tombol warna merah untuk membatalkannya. Selanjutnya ada halaman list transaksi. Di sini hanya dapat melihat saja. Selain itu, dapat mengekspor ke dalam bentuk Excel. Untuk tampilan di sini ada sistem pagination untuk data yang melebihi 10 data. Selanjutnya ada halaman status sistem, yaitu untuk mengaktifkan atau mematikan sistem parkir ini. Selanjutnya untuk pengujian, kita jalankan dulu Apache servernya sekaligus MySQL servernya. Di sini saya menggunakan XMPP untuk Windows. Berikut adalah tampilan halaman login dari sistem parkir ini. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Jika benar maka akan langsung ke halaman home, dan jika salah, saya akan coba salah. Misalnya acak, yang akan muncul pesan user ID atau password salah. Kita masuk kembali. Ini halaman dashboard atau halaman utama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sini hanya dapat melihat saja, tidak dapat melakukan transaksi apapun. Selanjutnya ada customer. Di sini data customer yang sudah terdaftar di sistem ini. Saya akan di sini mencoba tambah user test. Okay. Ini tidak bisa pakai spasi ya. User test. User test praktek password. Role-nya di sini saya buat sebagai customer. Statusnya aktif, valid mulai tanggal 19, tanggal 1 saja sampai tanggal 30. Simpan. Berhasil tersimpan. Sini untuk edit data, saya edit data namanya user test edit. Simpan. Nah, ini sudah berubah, atau mungkin merubah masa berlakunya dulu menjadi create. Simpan. Nah, akan berubah, termasuk data dibuat dan data tersebut diupdate
Di sini ada tersimpan juga, dan siapa pembuat dan siapa yang merubahnya itu dicatat juga. Selanjutnya di tab tarif. Nah, di sini kebetulan saya sudah menambahkannya untuk admin, mungkin nanti dicoba pakai yang user test pack ini. Coba login pakai user yang baru tadi. Nah, ini datanya masih kosong ya karena user ini baru. Dan untuk tab customer ini karena role-nya untuk user atau customer bukan admin, jadi tidak dapat mengakses menu tersebut. Di sini hanya ada tab tarif. Nah, di sini tarifnya juga belum didefinisikan, bisa nambah saja. Contohnya misalnya untuk mobil tarifnya itu 5.000, simpan. Nah, ini user ID-nya adalah user ID yang login. Saya coba edit. Ini untuk kategori ini tidak bisa diedit, hanya 5.500, simpan. Nah, ini tarifnya sudah berubah. Saya coba tambah kategori motor misalnya 2.000, simpan. Nah, ini sudah terambah ya. Saya coba misalnya input mobil lagi misalnya 10.000, simpan. Nah, ini tidak bisa ditolak karena ada validasi kalau kategori tersebut sudah terdaftar, dan di menu ini tidak akan berubah apapun karena data yang tadi sebelumnya itu diinput ditolak oleh sistem. Untuk transaksi, karena ini belum ada transaksi apapun, maka datanya kosong. Kita kembali ke admin lagi. Selanjutnya adalah tab transaksi. Di sini saya cobanya di user admin karena dalam pembuatan dan pengujian sebelumnya saya menggunakan user ini. Jadi sudah ada beberapa transaksi yang cukup banyak. Jadi saya contohkan di user ini saja. Nah, di sini ada tampilan mulai dari nomor kendaraan, kategori, jam masuk, jam keluar. Nah, ini untuk kosong ini karena statusnya masih parkir, itu yaitu belum keluar, atau tarifnya pun belum ada. Nah, untuk contoh yang sudah keluar, yaitu statusnya maka akan jadi exit. Nah, di sini sama informasinya, informasi masuk dan jam keluarnya sudah tercatat. Ini total tarif yang harus dibayarnya itu sebesar 10.000. Dan di sini ada fasilitas ekspor to Excel. Di sini dapat ekspor datanya ke sistem, akan konversi ke dalam Excel dan langsung untuk download. Nah, contohnya itu seperti ini. Semua datanya akan terekspor otomatis menjadi data Excel yang nantinya dapat diolah mungkin oleh sistem yang lain. Jadi dapat memudahkan pengelola parkir untuk mengolah data ini. Oke. Selanjutnya untuk sistem, di sini saya belum bisa mencobanya, mungkin harus di setting terlebih dahulu karena sistem ini menggunakan webcam, dan webcamnya sekarang saya buat untuk rekaman ini. Oke, nanti saya setting dulu untuk webcam ini terhubung dengan sistem parkir ini. Ya, di sini saya sudah setting kamera ini untuk connect ke sistem parkirnya. Di sini mencoba jalankan sistemnya, ubah statusnya menjadi aktif dan klik simpan. Dan ini statusnya menjadi aktif, tinggal menunggu respon dari Arduino nya. Tunggu.
Nah, ini sistemnya sudah aktif. Di sini ada muncul tab yang dimana ini kamera untuk pintu masuk. Di sini saya pakai webcamnya untuk kamera pintu masuk. Di sini sisi webcamnya sebelah di atas karena untuk rekaman sebelumnya. Dan ini untuk tampilan kamera pintu keluar, saya di sini settingnya pakai kamera laptop dan ini sistemnya di sini. Ini untuk saya ada di kanan saya di sini di kameranya. Mungkin nanti untuk kemudian saya tidak pakai kamera webcam laptopnya karena kualitasnya sendiri kurang bagus, jadi mungkin nanti saya pakainya pakai kamera handphone. Dan untuk mematikan sistem ini cukup dirubah statusnya menjadi tidak aktif. Statusnya masih aktif sistemnya, hijau, klik simpan, tunggu. Nah, dan sistemnya tidak aktif dan untuk tab kameranya sudah tidak ada. Ya, dan sekarang ini untuk pengujiannya proses mengupload dan selesai. Nah, itu adalah kalibrasi dari motor servonya, menandakan bahwa sistemnya sudah berjalan. Akan dicoba dengan mobil-mobilan. Di sini saya pakai mobil sedan. Dipaskan ke kameranya. Dan nah ya, ini setelah selesai akan terbuka dan melewati akan tertutup kembali. Dan ini proses untuk gerbang masuk. Sekarang ini percobaan untuk gerbang keluar, saya gunakan mobil lain. Soalnya datanya ini yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, di sini saya coba paskan dan ya terbaca. Di sini muncul pesan untuk tap kartu tapi tidak kelihatan. Oke, nanti saya coba tampilkan fotonya. Di sini muncul juga harganya. Namun tidak terlihat di kamera. Dan sekarang saya coba tempelkan kartu di sini. Kartunya udah saldo. Nah, saldonya mencukupi dan kartunya valid, maka pintu akan terbuka. Dan mobilnya lewat, maka pintu akan tertutup kembali. Dan untuk beberapa kasus seperti kartu tidak valid dan saldo tidak mencukupi, maka pesannya akan seperti ini. Selanjutnya, mungkin sedikit penjelasan tentang program dari sistem parkir ini. Nah, ini adalah untuk logiknya, yaitu di sini saya menggunakan bahasa Python dan di sini saya menggunakan OpenCV. Sini saya menggunakan OpenCV. Selanjutnya saya menggunakan PyMata 4 untuk library Firmata di Python ini. Kelebihan PyMata 4 ini sudah tersedia untuk sensor ultrasonik, tetapi untuk sensor RFID ini belum tersedia. Jadi saya sedikit memodifikasi dari library PyMata 4 ini, yaitu DHT4 sensor yang ada di PyMata 4 ini saya alihfungsikan untuk RFID reader. Dan sedikit ada perubahan yang mungkin nanti juga saya jelaskan. Nah, yang pertama ini saya menggunakan PyTesseract untuk pembacaan plat nomor. Saya menggunakan ini. Dan untuk koneksi database-nya saya menggunakan MySQL connector connect. Nah, di sini untuk koneksi database-nya. Nah, ini untuk inisialisasi PyMata 4 agar bisa komunikasi dengan Arduino-nya. Ini hanya variabel untuk sistem ini. Nah, ini untuk OpenCV-nya.
Saya deklarasikan sini. Selanjutnya ini saya buat function servo, yaitu fungsinya nanti untuk memberikan sinyal atau perintah buka tutup gerbang, yang di sini nanti dikirimnya itu pin berapa dan untuk derajatnya pembukaan servonya itu berapa derajat. Di sini saya mengirimkan hanya 0 dan 90 derajat karena cukup buka tutup saja. Nah, selanjutnya ada function untuk pendeteksian nomor kendaraan. Di sini saya menggunakan Tesseract tadi. Ini fungsinya. Nah, di sini ada untuk fungsi gerbang masuk. Di sini ada beberapa fungsi lagi di dalamnya. Nah, sekaligus ini untuk inisialisasi kamera di pintu masuk. Dan ada fungsi callback dari ultrasonic yang nanti ditangkap di Python, yang nantinya digunakan untuk mendeteksi objek tersebut sudah meninggalkan tempatnya atau belum. Di sini untuk pengambilan kategori ID untuk nanti keperluan input datanya. Dan di sini ada fungsi input datanya yang nanti untuk proses penyimpanan di database. Nah, ini untuk fungsi penutupan pintu yang dimana ini akan berjalan terus menerus sampai pendeteksian objek ini melebihi 20 cm, yaitu saya sudah anggapnya jika jarak lebih dari 20 cm maka objek sudah keluar. Karena dalam tes ini saya menggunakan objek yang cukup dekat untuk jarak dari sensor tersebut. Jadi jika kurang dari 20 cm maka objek tersebut dianggap masih ada. Ini akan dilakukan terus menerus sampai jarak ini lebih dari 20 cm. Sini untuk penamaan windownya. Selanjutnya di sini inisialisasi untuk pin mode sonar ini, yaitu untuk sensor ultrasonik. Dan di sini ada untuk inisialisasi untuk servo atau motor servo untuk gerbangnya. Nah, di sini ada proses kalibrasi terlebih dahulu, yang dimana saya buat servo tersebut terbuka, atau gerbang itu terbuka, dan menunggu 1 detik, lalu gerbang itu tertutup. Selanjutnya proses dilakukan, yang dimana ini akan looping secara terus menerus sampai key 27 itu tombol escape ditekan maka sistem ini akan berhenti, atau juga nanti bisa langsung dimatikan dengan sistem yang dari tadi. Nah, yang pertama di sini kamera itu dibaca, selanjutnya dideteksi frame-nya dan diambil kelas ID, rescore. Nah, ini harus di looping lagi. Selanjutnya untuk kelas name ini diambil dari kelas ID yang dideteksi oleh objek ini. Nah, untuk kelas name ini sebelumnya sudah didefinisikan terlebih dahulu di file kelas. Nah, ini saya mendapatkan file ini di internet, yaitu dari OpenCV-nya sendiri, yaitu untuk ID 0 yaitu person, car, motorbike. Tapi di sini saya tidak menggunakan semuanya, saya hanya menggunakan beberapa karena cukup kendaraan saja yang digunakan. Nah, di sini ada pengecekan yang dimana hanya kelas mobil, truk,
motor dan bus saja yang diproses dalam sistem ini. Nah, jika salah satunya terdeteksi atau memenuhi syarat ini, maka dilakukan pendeteksian nomor kendaraan. Dan di sini ada pengecekan jika pintu tertutup dan nomor polisi ini tidak kosong atau dapat disimpulkan terbaca atau terdeteksi, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu input data. Di sini ada parameter user ID yang mempunyai sistem tersebut yang login. Selanjutnya ada kategori kendaraan, ada nomor kendaraan, dan file foto dari kendaraan tersebut. Ini dilakukan seperti function yang tadi, yang di sini insert jika data berhasil, siapa akan terbuka. Setelah itu fungsi akan menunggu proses penutupan gerbang. Di sini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jika transaksi selesai, maka akan diulangi kembali ke sini terus menerus. Selanjutnya penjelasan untuk di gerbang keluar. Di sini mirip dengan gerbang masuk, hanya di sini ada tambahan seperti untuk RFID-nya. Selanjutnya ada di sini tidak ada insert, hanya ada update ini nanti untuk memperbarui data. Selanjutnya di sini ada fungsi dari tutup gerbangnya, dan ini juga ada fungsi untuk pembayaran, yang dimana di sini dapat saya jelaskan. Untuk pembayaran di sini saya batasi, yaitu hanya 60 detik. Jika 60 detik tidak ada respon atau tidak melakukan pembayaran, hanya dibiarkan saja, maka proses akan dianggap timeout dan ini akan kembali ke proses sebelumnya. Nah, jika sebelum 60 detik melakukan pembayaran, maka akan pertama-tama muncul pesan pembayaran, dan totalnya akan ditampilkan ke dalam layar LCD yang tersedia. Jika ID card terbaca, ID card ini dibacanya itu secara terus-menerus dari callback RFID ini, yang ini berjalan di latar belakang. Yang tadi itu sudah sama seperti sistemnya seperti sistem ultrasonic, yang di sini saya memodifikasinya. Sebelumnya itu dipakai DHT sensor, di sini saya fungsikan sebagai RFID reader. Nah, jika ID tersebut terbaca, maka akan ada proses pengambilan data, yang dimana jika data tidak sama dengan kosong, yang artinya ditemukan, maka di sini diambil record ID dan saldonya, saldo dari kartu. Nah, di sini ada pengecekan. Jika saldo lebih kecil dari tarif, maka tampilkan pesan di layar. Ini pesan tampilkan ini, dan saya buat counternya ini menjadi 0, yang dianggap itu bahwa ini dilakukan proses transaksi, jadi tidak akan time out. Namun jika saldo tersebut mencukupi total tarif, maka saldo yang diambil tadi dikurangi dengan total tarif, lalu
ada proses update untuk memperbarui data yang tadi saldonya sudah dikurangi dengan tarif yang dibayar. Dan selanjutnya maka dimunculkan pesan terima kasih di layar. Nah, sini ada proses pencarian data, yaitu yang tadi proses pencarian data kendaraan yang sudah dideteksi. Sini dicari berdasarkan user ID, yaitu user ID itu data yang pemilik parkir dengan nomor kendaraan yang dicari. Jika ditemukan, maka proses data tersebut. Sini ada penghitungan tarif. Di sini tarif adalah tarif per jamnya. Sini ada penghitungan waktunya. Dan jika menitnya itu melebihi 15, maka akan dimasukkan ke jam selanjutnya. Jadi misalnya ada yang parkir 1 jam 20 menit, maka itu sudah dihitung 2 jam. Selanjutnya jika data tarif sudah ditemukan, ada proses pembayaran. Nah, jika proses pembayaran tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya berhasil, akan dilanjut ke proses update data. Update data ini berubah mulai dari total tarif yang sebelumnya kosong, terus statusnya menjadi keluar, yang keluarnya, dan ID yang ID parkir, ID transaksi parkir tadi. Sini akan diupdatekan dalam database. Selanjutnya servo akan terbuka dan status gerbang akan berubah menjadi true atau diartikan terbuka gitu. Selanjutnya data yang ini, nah jika transaksinya berhasil, maka akan dilakukan penutupan gerbang. Nah yang ini dilakukan ya sama seperti yang sebelumnya, itu dilakukan looping secara terus menerus sampai jaraknya itu lebih dari 20 cm. Dan dia transaksi akan diulang seperti sebelumnya. Nah di sini sebenarnya saya menjalankan hanya satu fungsi, dan fungsi ini berjalan masing-masing di latar belakang. Jadi jika fungsi ini ada proses menunggu gitu, fungsi ini akan terus berjalan, tidak menunggu fungsi yang ini. Sini saya menggunakan asinkronus, itu dengan menggunakan async IO buat tas. Sini ada pintu masuk dan pintu keluar, dijalankan secara bersamaan. Seperti itu. Selanjutnya untuk file library PyMata yang saya rubah sedikit gitu untuk agar bisa berkomunikasi dengan RFID. Saya merubah fungsi dari PyMata 4 ini. Nah, sebetulnya di sini tetap namanya itu DHT, fungsinya karena memang itu DHT sensor, dan saya itu tidak merubah namanya karena fungsi-fungsi itu sudah berjalan atau dipanggil oleh fungsi lain, jadi saya tidak merubah namanya. Di sini pun saya inisialisasinya sebagai pin DHT sensor.
Nah, seperti yang ini, untuk fungsi DHT read saya rubah karena respon dari Arduino-nya sendiri itu datanya bukan seperti ini ya. Datanya sudah saya rubah juga. Jadi saya komentar. Sebelumnya saya mengeluarkan datanya semuanya, semua respon dari Arduino saya tampilkan semua. Selanjutnya untuk fungsi DHT read respon ini saya juga rubah. Yang sebelumnya seperti ini ada konversi karena ya sub itu datanya tidak langsung bentuknya derajat Celcius. Nah, di sini saya karena jadikan RFID, dan di sini pin 6 itu saya deklarasikan hardcode dari sini pin 6. Makanya untuk pin 6 di Arduino ini, di sistem ini saya tidak gunakan untuk apapun. Di sini datanya saya langsung kembalikan data yang dari Arduino. Selanjutnya untuk sisi dari Arduino-nya, saya sebenarnya menggunakan dari example library-nya Firmata Express. Firmata Express yang ini, tapi saya ada penambahan untuk kebutuhan sistem ini. Nah, yang sebelumnya tadi itu untuk RFID saya menambahkan ini di dalam fungsi void loop atau loopnya dari Arduino. Di sini saya menambahkan untuk pembacaan RFID. Nah, di sini saya menggunakan port untuk DHT sensor, yang dimana DHT sensornya sendiri saya komentar karena di sini saya tidak menggunakan sensor DHT ini untuk suhu ya. Jadi saya gunakan untuk RFID ini. Selain untuk RFID, saya juga merubah Firmata 4 ini untuk komunikasi dengan layar LCD. Nah, di sini saya membuat fungsi print LCD yang dimana nanti di sisi Arduino-nya sendiri ada fungsi LCD sini. Nah, ini karena dalam Firmata 4 ini untuk string data ini belum digunakan, makanya saya di sini gunakan untuk LCD, yaitu sebenarnya untuk mengirim kata-kata yang tadi ke dalam Arduino ini dan ditangkap oleh Arduino, lalu memenuhi fungsi string data caller ini. Saya tampilkan pesannya di LCD. Saya menambahkan fungsi ini dan menambahkan ini di setup ini dulu. Dan saya tambahkan juga library untuk kebutuhan RFID dan LCD I2C. Ini untuk deklarasi LCD, RFID. Sini saya deklarasikan ini adalah codingan untuk Arduino-nya. Dan sedikit penyesuaian.
Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil perancangan dan implementasi sistem parkir otomatis, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, untuk merancang sistem parkir otomatis dapat berjalan optimal, diperlukan beberapa faktor pendukung. Hal itu adalah kelayakan teknologi, maka akan membantu sistem karena waktu yang digunakan untuk proses transaksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, dengan komponen yang berkualitas terutama penangkap gambar atau kamera dapat meningkatkan akurasi pendeteksian terhadap objek maupun pembacaan nomor kendaraan. Karena dengan kualitas gambar yang baik, maka akan membantu proses tersebut. Yang ketiga, sistem parkir otomatis ini berjalan tanpa menggunakan operator sehingga proses transaksi saat di gerbang akan lebih cepat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.